itu sah disebut sebagai ilmu, dan sebenarnya siapa yang menentukan cara mengajar tertentu itu benar? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang akan dijawab oleh filsafat ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana filsafat ilmu berperan sebagai fondasi sekaligus pisau analisis bagi ilmu pendidikan. Pertanyaan yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Pertama, mari kita pahami. Filsafat ilmu bekerja sebagai penjaga gawang. Ia mengawasi apakah ilmu pendidikan benar-benar terdiri di atas fondasi yang kokoh, apakah objek yang dipelajari jelas, apakah metode penelitiannya valid, dan apakah nilai-nilai yang dibawa ilmu ini betul-betul berpihak pada manusia. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa jadi hanya kumpulan teknik mengajar tanpa arah. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan punya eksistensi yang kuat, ada identitasnya, ada batas kajiannya, dan ada landasan nilainya. Yang kedua, pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu. Tapi hubungan ini tidak satu arah. Pendidikan yang bermakna juga membalik pengaruhnya kepada filsafat ilmu itu sendiri. Ketika seorang guru berhasil membuat muridnya berpikir kritis, ketika sebuah kurikulum berhasil melahirkan manusia yang berkarakter, pengalaman nyata itu menjadi bahan refleksi bagi filsuf. Praktik pendidikan yang baik mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru yang mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang dan memperbaharui dirinya. Jadi, keduanya saling menghidupi. Filsafat ilmu memberi arah dan pendidikan memberi bahan untuk terus dipikirkan. Yang ketiga atau yang terakhir, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Nah, ini bagian menariknya. Filsafat ilmu sering disebut juga sebagai pisau analisis, dan memang tepat sekali metafora itu. Pisaunya ada 3 mata. Yang pertama, ontologi. Ia bertanya, apa sebenarnya yang ada dalam pendidikan? Apa hakikat peserta didik? Dengan pertanyaan ontologis, kita tidak asal mengajar. Kita tahu apa yang sedang kita hadapi. Yang kedua, epistemologi. Ia bertanya, bagaimana kita tahu bahwa metode pelajaran ini efektif? Dari mana pengetahuan tentang kurikulum itu diperoleh? Apakah sumbernya bisa dipercaya? Epistemologi mengajarkan kita untuk tidak gampang percaya klaim tanpa dasar. Yang ketiga, aksiologi. Ini yang paling dekat dengan hati. Ia bertanya, apa nilai dan tujuan dari pendidikan ini? Apakah pendidikan kita membebaskan atau justru membelenggu? Apakah ia membentuk manusia yang baik atau sekedar mesin pencetak nilai ujian? Kita lihat contoh nyatanya. Kita ambil satu kasus. Kebijakan kurikulum Merdeka Belajar. Jika kita bedah dengan pisau filsafat ilmu, secara ontologis ia mengakui setiap anak memiliki potensi yang unik dan berbeda. Secara epistemologis, ia mendorong pembelajaran berbasis pengalaman dan proyek, bukan hanya hafalan. Secara aksiologis, ia menempatkan kebebasan belajar dari profil Pancasila sebagai tujuan tertinggi. Tanpa kesadaran filsafat, sebuah kebijakan pendidikan hanya akan menjadi sebuah dokumen. Dengan filsafat ilmu, ia menjadi kebijakan yang mempunyai jiwa. Hal serupa berlaku di ruang kelas. Ketika seorang guru memilih metode diskusi daripada ceramah satu arah, itu adalah pilihan yang mengandung muatan epistemologis dan aksiologis, meski sang guru mungkin tidak menyadarinya. Jadi, filsafat ilmu itu bukan sekadar mata kuliah yang abstrak dan jauh dari kehidupan nyata. Ia berperan dalam pengambilan keputusan pendidikan, dari yang terbesar seperti keputusan nasional, hingga yang terkecil seperti bagaimana cara kita menyapa murid di pagi hari. Ketika kita memahami filsafat ilmu, kita tidak hanya menjadi pendidik yang tahu cara mengajar, tetapi kita menjadi pendidik yang mengetahui mengapa kita mengajar, dan itu adalah perbedaan yang sesungguhnya. Sekian penjelasan dari saya ucapkan sekian dan terima kasih. Bye-bye!